Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Revanda Putri dengan NIM 123360016 dari Program Studi Teknik Material. Dengan adanya saya di sini, saya ingin membuat suatu tugas dalam bentuk video yang memaparkan suatu materi yang berjudulkan karakteristik thermal material komposit berbahan dasar polipropilena dan batang pisang. Bersama dua anggota saya akan membaca suatu materi tersebut. Yang pertama ada pendahuluan. Konsep green building menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan karena berfokus pada kenyamanan dan kesehatan penghuni. Salah satu faktor kenyamanan adalah pengaturan temperatur dalam ruangan yang sering disebut dengan AC. Namun, penggunaan AC meningkatkan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Sebagai alternatif, insulasi thermal digunakan untuk menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil. Di Eropa, terutama Rusia, insulasi jenis mineral wool populer karena konduktivitas thermal rendah. Namun, produksinya menghasilkan emisi CO2 dan gas beracun. Selanjutnya, Solusi ramah lingkungan yang diusulkan adalah menggunakan serat alam dan limbah polimer, seperti batang pisang, yang melimpah di Kalimantan Timur dan memiliki konduktivitas thermal rendah. Batang pisang dikombinasikan dengan polipropilena, termasuk versi daur ulangnya, yang juga memiliki konduktivitas thermal rendah dan tersedia dalam jumlah besar. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan fraksi volume dan panjang serat batang pisang dapat menurunkan konduktivitas thermal komposit, membuatnya cocok sebagai bahan insulasi panas. Proses pembuatan menggunakan metode compression molding yang efektif dalam impregnasi serat dan menjadi kestabilan posisi serat. Penelitian ini akan fokus pada pembuatan komposit, polipropilena, dan batang pisang, serta menganalisis pengaruh fraksi volume terhadap sifat termalnya untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mengamati dan mengukur gejala transport. Untuk mengamati dan mengukur gejala transport dalam material komposit polipropilena dan batang pisang dapat digunakan beberapa metode seperti differential scanning calorimetry. Metode ini digunakan untuk mengukur sifat thermal material seperti titik leleh dan kapasitas panas. Yang kedua, thermogravimetric analysis. Metode ini digunakan untuk mengukur perubahan massa material akibat perubahan suhu. Yang ketiga, transient plane source. Metode ini digunakan untuk mengukur konduktivitas thermal dan difusivitas thermal material. Gejala transport dapat meliputi 1. Konduktivitas thermal anisotropik. Material komposit dapat memiliki konduktivitas thermal yang berbeda-beda tergantung pada arah serat batang pisang. Yang kedua, difusivitas thermal nonlinear. Material komposit dapat memiliki difusivitas thermal yang nonlinear, sehingga perubahan suhu dapat mempengaruhi laju difusi panas. Yang ketiga, efek interfacial. Interface antara polipropilena dan batang pisang dapat mempengaruhi gejala transport seperti konduktivitas thermal dan difusivitas thermal. Yang keempat, pengaruh kelembapan. Kelembapan dapat mempengaruhi gejala transport dalam material komposit seperti perubahan konduktivitas thermal dan difusivitas thermal. Untuk mengamati dan mengukur gejala transport dapat digunakan metode yaitu 1. Simulasi numerik. Menggunakan software simulasi untuk memodelkan gejala transport dalam material komposit. Kedua, pengukuran eksperimental. Menggunakan metode eksperimental yang lebih advance seperti transient plane source atau TPS atau laser flash analysis atau LFA untuk mengukur konduktivitas thermal dan difusivitas thermal. Yang ketiga, mikrostruktur. Menggunakan teknik analisis mikrostruktur seperti scanning electron microscopy (SEM) atau transmission electron microscopy (TEM) untuk memahami struktur material dan interface antara polipropilena dan batang pisang.
Selanjutnya ada dalam pengukuran karakteristik termal, material komposit berbahan dasar polipropilena dan batang pisang, beberapa besaran variabel yang umumnya diperoleh atau dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas termal. Mengukur kemampuan material mengantarkan panas. Nilai yang lebih rendah menandakan material lebih baik sebagai insulasi. Yang kedua, difusivitas termal. Menggambarkan seberapa cepat panas menyebar dalam material. Dihitung dari densitas kapasitas panas jenis. Yang ketiga, kapasitas panas jenis. Mengukur jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg material sebesar 1 derajat Kelvin. Dan yang keempat, densitas. Massa persatuan volume diperlukan untuk perhitungan properti termal lainnya. Yang keempat, kadar air. Mempengaruhi konduktivitas termal karena air memiliki konduktivitas lebih tinggi dari serat pisang. Dan yang keenam, flux panas atau heat flow. Jika dilakukan uji steady state atau uji graded hot plate, menunjukkan jumlah panas yang mengalir persatuan dalam waktu tertentu. Yang ketujuh, suhu permukaan dan gradien suhu. Diperoleh selama uji termal untuk menghitung konduktivitas berdasarkan laju perpindahan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Chanmisa Indah dengan NIM 123360004. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang kegunaan dalam mengubah struktur dan sifat pada material yang berjudul dengan karakteristik termal material komposit berbahan dasar polipropilena dan batang pisang. Yang pertama, adanya penambahan serat BP ke dalam matriks PP dapat menurunkan konduktivitas termal komposit. Sebagai contoh, komposit dengan perbandingan massa 80% PP dan 20% BP memiliki konduktivitas termal sebesar 0,0978 derajat Celcius yang tergolong baik sebagai bahan isolator panas. Penurunan konduktivitas termal ini disebabkan oleh peningkatan porositas akibat penambahan serat alami yang menghambat aliran panas. Yang kedua ada peningkatan porositas. Penambahan serat BP meningkatkan porositas komposit yang berkontribusi pada penurunan konduktivitas termal. Namun, meskipun porositas meningkat, nilai porositas tetap berada di bawah 25 derajat, sehingga komposit tetap tergolong dalam kategori bahan non-pori. Yang ketiga ada pengaruh fraksi massa terhadap sifat termal. Variasi fraksi massa antara PP dan BP memengaruhi sifat termal komposit. Semakin tinggi persentase serat BP, semakin rendah konduktivitas termal komposit. Hal ini menunjukkan bahwa komposit dengan kandungan serat BP yang lebih tinggi lebih efektif sebagai bahan isolasi termal. Yang keempat ada potensi untuk aplikasi ramah lingkungan. Penggunaan serat BP sebagai bahan penguat dalam komposit PP tidak hanya meningkatkan sifat termal material, tetapi juga mendukung upaya pengurangan limbah organik dan penggunaan plastik daur ulang. Hal ini menjadikan komposit BP atau PP sebagai alternatif yang ramah lingkungan untuk aplikasi insulasi termal. Yang kelima ada secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa modifikasi struktur dan komposit material melalui penambahan serat batang pisang dapat mengubah sifat termal dan struktural komposit, menjadikannya lebih efisien sebagai bahan insulasi panas dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi yang tadi dipaparkan, yaitu semakin tinggi fraksi massa serat BP, semakin rendah konduktivitas termalnya. Misalnya, pada komposit BP atau PP dengan fraksi serat 10%, konduktivitas termalnya adalah 0,89, sedangkan pada fraksi 50% turun menjadi 0,37 W per MK. Demikian pula pada komposit BP atau PPDU, konduktivitas termalnya menurun dari 0,94 W per MK pada 10% serat menjadi 0,58 W per MK pada 50% serat.
Yang pertama ada pengaruh fraksi serat terhadap densitas komposit. Peningkatan fraksi massa serat BP menyebabkan penurunan densitas komposit. Hal ini disebabkan oleh pembentukan void selama proses manufaktur yang mengurangi massa jenis material. Yang kedua, ada perbandingan konduktivitas termal antara PP dan PPDU. Komposit dengan matriks PP murni menunjukkan konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan dengan PPDU. Hal ini menjadikan PP murni lebih disukai dalam aplikasi insulasi termal. Yang ketiga, ada potensi aplikasi sebagai bahan isolasi termal ramah lingkungan. Komposit BP atau PP dan BP atau PPDU memiliki potensi sebagai bahan insulasi termal yang efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan serat batang pisang yang merupakan limbah pertanian dapat mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komposit berbahan dasar polipropilena dan serat batang pisang memiliki karakteristik termal yang menjadikan untuk aplikasi insulasi termal, dengan mempertimbangkan fraksi serat dan jenis matriks yang digunakan. Dabil.